Baik, teman-teman sekalian, kita mulai untuk apa ya? Ini pengantar aja sebenarnya, pengantar untuk teman-teman. eh, kita coba untuk eh, ya, kita coba untuk melihat sisi bagaimana nanti aksesi squad ke situ eh, diberlakukan untuk tahun ini. Karena apa? Karena tahun ini kita coba aksesi squadkes itu aksesnya adalah eh, akses yang personal ya. Jadi tidak tidak apa namanya tidak seperti dulu yang satu puskesmas dapat satu akses terus bisa digunakan untuk bersama ya. Nah, tahun ini juga eh, di beberapa kesempatan kita sudah coba untuk apa untuk sampaikan ke teman-teman pengelola di provinsi, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, bahwa ada beberapa hal yang berubah, terutama di penetapan diagnosa itu akun yang digunakan Ini. itu adalah akunnya dokter gitu ya, tidak lagi akunnya Puskesmas atau RSUD seperti tahun kemarin ya. Nah, kami sudah bersurat ke semua provinsi ya, ke semua provinsi untuk mengusulkan akun provinsi dan kabupaten kota ya. Nanti yang akan menjadi pengelola di provinsi dan kabupaten kota itu kami sudah usulkan. Kami sudah bersurat ke teman-teman di provinsi dan sudah hampir seluruh Indonesia sudah selesai gitu ya. Dan ada beberapa hal yang coba kami telusuri kemarin, bahwa ada beberapa provinsi yang sampai saat ini masih belum 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 memberikan surat usulan akunnya untuk kabupaten kota ya. Kemarin saya cek itu ada di, kalau nggak salah, Papua Barat Daya yang masih belum sama sekali. Nah, ada beberapa yang sudah mengusulkan dan ada beberapa catatan juga yang kami coba untuk sampaikan di forum ini. Jadi kalau dilihat dari hasil mapping, ada dua kondisi. Ada di surat usulan akun tapi tidak mengisi J-form, itu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini sudah saya japri Mas Haris sama Bu Wulan. Nanti mohon ditindaklanjuti terkait di surat usulan ada tapi di J-form-nya tidak ngisi ya. Nah, itu selama dua kondisi ini ada, maka akunnya teman-teman di kabupaten kota itu tidak akan pernah bisa kami buat ya. Nah, kalau tidak bisa kami buat, maka nanti untuk akun Puskesmas segala macam itu tidak akan pernah bisa dibuat juga, karena tahun ini yang membuat akun Puskesmas, rumah sakit, klinik dan laboratorium yang ditunjuk oleh kabupaten kota untuk menjadi tempat pemeriksaan itu adalah kabupaten kota yang membuat gitu ya. Jadi ada dua provinsi yang ada di surat usulan tapi tidak isi J-form. Yang kedua, tidak ada di surat usulan tapi isi J-form, itu di Jateng. Mohon nanti Mas Haris selaku pengelola provinsi untuk mengecek lagi, ini di surat usulan nggak ada, tapi dia ngisi J-form itu. Nah, ini apakah memang eh, kelewat atau gimana? Nah, gitu kita coba untuk cek ya nanti bareng. Mungkin Itu kelewat Pak. ya Pak kelewat ya. Adam. Tiga, Ya, tiga itu. berarti Oke, nanti siap. Mas Haris
Untuk yang tidak ada di surat tapi isi G-form, diputuskan aja apakah ini mau dibuatkan akun atau tidak. Kalau memang mau dibuatkan, segera usulkan surat usulannya yang untuk tambahan yang sudah ngisi di G-form. Ya, Siap, siap, siap. ya. Nah, yang kedua, eh, ini adalah langkah untuk pembuatan akun pengguna Sisquadkes untuk puskesmas, rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Jadi mulai tahun ini, untuk pembuatan akun Sisquadkes untuk puskesmas, rumah sakit, klinik, dan laboratorium itu dilakukan oleh pengelola kesehatan haji kabupaten kota. Jadi bukan kami yang membuat. Jadi sekarang itu teman-teman kabupaten kota diberikan akses seluas-luasnya kalau mau menambahkan akun untuk pemeriksa kesehatan. Baik itu pemeriksa kesehatan, baik itu pengelola program, baik itu administratornya Sisquadkes segala macam atau programmernya Sisquadkes, itu silahkan. Ya, contoh misalkan di satu puskesmas ada programmernya Sisquadkes, ada pemeriksa kesehatannya misalkan ada 2, ada perawat, ada dokter, berarti akunnya 3. Ya, jadi sekarang sudah personal. Tidak lagi satu puskesmas hanya satu akun. Kalau misalkan di satu puskesmas ada 100 orang, boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Jadi silahkan saja. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi nanti prosesnya begini. Satu, pengelola kabupaten kota itu membuat surat usulan untuk akun puskesmas, rumah sakit, klinik, dan laboratorium yang ditunjuk oleh kabupaten kota. Jadi nanti silahkan membuat surat usulan seperti surat usulannya provinsi ke kami. Ya, nanti silahkan kontak provinsinya masing-masing, kasih contoh ke kabupaten kotanya bahwa suratnya seperti ini gitu. Ya, ditujukan ke pusat kesehatan haji. Jadi nanti kewajiban dari teman-teman provinsi itu memberikan contoh surat usulan yang ke kami kemarin. Ya, agar teman-teman kabupaten kota itu bisa membuat surat usulan untuk pembuatan akun puskesmas, rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Setelah itu, apakah dikirim ke kami? Tidak, karena sekarang pengirimannya semuanya by system, ya, semuanya menggunakan Sisquadkes. Jadi tidak lagi nanti ada yang WA ke kami ngasih surat usulan, nggak ada. Ya, nanti surat usulannya itu dilampirkan di mana? Di Sisquadkes pada saat teman-teman sudah mulai membuat akun puskesmas, rumah sakit, klinik, dan laboratorium yang ditunjuk. Ya, nah itu di proses kedua. Jadi nanti pengelola kabupaten kota membuat akun puskesmas, rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Nah, disertakan juga surat usulannya. Di sana juga ada, sudah ada. Jadi teman-teman tinggal upload aja. Ya, yang kedua itu. Nah, yang ketiga, begitu teman-teman sudah upload, sudah membuat akunnya, itu nanti kami di Puskes Haji akan validasi. Nah, yang ketiga nanti di Puskes Haji akan validasi dan akan melihat apakah yang dimasukkan oleh teman-teman itu sudah ada di surat usulannya atau tidak. Contoh misalkan ada kabupaten, satu kabupaten misalkan Kabupaten Bangkalan di Madura sana. Nah, misalkan di Kabupaten Bangkalan dia mau memasukkan satu puskesmas kecamatan, usernya ada 3 misalkan. Nah, maka di suratnya harus ada 3 juga. Ya, misalkan usernya ke puskesmas kecamatan 10 di Kabupaten Bangkalan sana misalkan. Nah, itu nanti misalkan puskesmasnya itu punya user 3, nah, maka 3-3-nya harus masuk di surat usulan. Ya, sehingga kami mengapprove atau memvalidasinya berdasarkan
Jadi sudah kedatangan apa lagi? Lalu ada Santa Wisma minggu yang ikut ya apa yang informasinya ya. Ya, jadi kami memvalidasinya sesuai dengan surat usulan teman-teman sekalian. Ya, setelah itu akun akan dikirim ke email masing-masing. Jadi pastikan email yang dicantumkan di usulan atau dicantumkan di sorry, bukan di usulan, dicantumkan di Sisquadcast untuk pembuatan akun itu adalah email aktif, email yang bisa dibuka oleh teman-teman, sehingga semua yang akunnya itu dimasukkan ke email masing-masing atau dikirim ke email masing-masing. Ya, jadi tidak tidak seperti dulu yang diserahkan ke kabupaten kota atau diserahkan ke provinsi, enggak. Sekarang email masing-masing. Ya, jadi nanti seperti itu. Sama juga seperti teman-teman yang kemarin kami minta untuk diusulkan akunnya kabupaten kota. Pastikan emailnya adalah email aktif. Kalau yang nggak aktif, ya nggak dapat kiriman email ya. Kayak gitu. Jadi modelnya kayak kalau teman-teman pernah didaftarin itu modelnya seperti itulah, sama persis. Jadi akunnya akan dikirim ke email masing-masing. Ya, pembuatannya standar apa namanya alamatnya tidak berubah di sisquadcast.kemkes.go.id. Ya, oke, baik itu eh, sedikit yang dapat kami sampaikan. Nanti eh, dilanjutkan oleh Mas Andri untuk eh, demo pembuatan akun sekaligus nanti demo untuk bagaimana kita mengusulkan edit ya. Jadi kalau untuk tahun ini yang berubah dari tahun kemarin salah satunya adalah edit. Edit tidak perlu bersurat, tidak harus bikin surat seperti yang tahun kemarin, tetapi tetap berproses di Sisquadcast. Ya. Oke, baik. Saya serahkan ke Mas Andri. Nanti setelah ini, setelah Mas Andri demo segala macam, baru kita diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes tes. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembuatan atau permintaan pembuatan akun di Sisko Adkes, nanti teman-teman kabupaten kota bisa mengusulkan, nanti ada di menunya di pengguna, ada petugas atau pengguna. Di bawahnya ada permintaan akun atau user. Nah, kalau sekarang teman-teman buka yang website kemarin dipakai buat latihan, itu sudah bisa dicoba di situ. Jadi di web yang kemarin alamat yang untuk latihan, silahkan dicoba, dibuka di situ. Menunya ada di bagian di bawah petugas pengguna. Di situ ada permintaan akun atau user. Silahkan kita sambil coba bareng-bareng. Kalau kita klik nanti munculnya seperti ini. Nah, ini karena kemarin kita tes menggunakan user Kabupaten PD. Ini contoh yang sudah saya coba buat. Jadi nanti teman-teman di kabupaten kota, timnya silahkan membuat dulu surat usulannya. Di situ siapa saja yang akan dibuatkan usernya. Nanti surat itu dilakukan di input di menu ini. Yang di atas, di daftar surat permintaan di sini ada klik tanda plus. Jadi dimasukkan di sini. Nomor suratnya berapa, tanggal surat kapan, kemudian file suratnya silahkan dimasukkan di sini. Nah, kalau sudah tinggal nanti disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, daftarnya ada di bawah sini. Ini daftar surat permintaan user yang sudah diusulkan. Ini kebetulan baru satu ya. Nah, silahkan kalau teman-teman mau coba, silahkan saja dicoba sambil kita latihan bersama ya. Ini saya sudah bikin satu. Nah, setelah suratnya kita upload, barulah teman-teman nanti mendaftarkan atau menginputkan data perorangan siapa saja yang akan diberikan user atau akun ke Cisco Adcast. Ini baru data perseorangannya diinput. Diinputnya di menu di paling bawahnya, daftar permintaan pembuatan user. Di sini ada klik plus permintaan sama. Nah, di sini baru diisi
data lengkap siapa yang akan diberikan akun tadi. Mulai dari NIP atau NRP-nya, NIK-nya, nama lengkap, kemudian jenis kelamin, misalkan pria, ini jabatannya atau tugasnya hanya ada 3 ya. Kalau misalkan Siskoatkes, pengelola program, ataupun dokter. Siskoatkes mungkin orangnya bukan yang meriksa, tapi dia diberikan tugas untuk misalkan mengumpulkan dan menginput ke aplikasi. Kalau pengelola program jelas mungkin pengelola program di puskesmas mungkin ada gitu ya, atau di rumah sakit misalkan. Nah, yang berbeda adalah yang untuk dokter. Ini dokter hubungannya nanti dengan user yang memang diberikan kewenangan untuk menginput penetapan diagnosa. Jadi nanti user yang bisa menginput penetapan diagnosa adalah orang-orang yang diberikan akun jabatannya sebagai dokter. Gitu. Kemudian instansinya ini bisa dipilih, bisa puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, apabila nanti pas mengetikkan instansinya belum ada, nanti silahkan informasikan ke kita. Takutnya memang itu instansi yang belum terdaftar di kita. Misalkan kayak klinik. Klinik kan kemungkinan banyak tuh. Kalau puskesmas atau rumah sakit yang sebelumnya sudah terdaftar, insya Allah masih ada. Tapi kalau misalkan ada rumah sakit baru atau klinik baru yang belum terdaftar di kita, nanti silahkan disampaikan kita untuk ditambahkan instansinya. Jadi ini usernya sudah per orang ya. Sini misalkan Puskesmas Bate, namanya misalkan NIK-nya misalkan 1988 misalkan ya contoh. NIK-nya disesuaikan NIK yang benar. Nama lengkapnya, nah ini nama lengkap nanti kita sepakati menggunakan huruf besar ya. Huruf besar semua dan tanpa mencantumkan gelar. Mungkin nanti saya lengkapi di informasinya. Jadi tanpa mencantumkan gelar, hanya misalkan namanya saja. Misalkan ini Ade gitu ya. Ade Nurmah gitu. Misalkan ini wanita, jabatannya dokter. Nah, nomor WA-nya silahkan diisi nomor WA atau HP yang memang aktif ya. Misalkan 08 sekian sekian. Emailnya juga tolong diketik yang benar, alamat emailnya sesuai dengan yang aktif yang digunakan oleh petugas yang bersangkutan. Misalkan ade_nurma gitu ya, @gmail.com. Seperti itu. Nah, di sini nanti pilih soal permintaan mana yang tadi sebagai acuan gitu. Karena ini baru cuma ada satu ya dipilih cuma satu. Nah, bisa jadi nanti usernya pas permintaan awal ada 5 gitu. Terus setelah itu ada lagi yang diusulkan berarti bikin lagi surat permintaan. Jadi surat permintaan itu bisa banyak. Nah, ini user ini diajukan di surat permintaan mana. Jadi nanti acuan kita untuk memverifikasi, oh user ini memang diajukan dan ini suratnya. Kalau misalkan di input di sini tapi tidak ada surat permintaannya, itu otomatis nanti kita tolak, gitu ya. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan pada saat nanti menginput permintaan user, datanya tolong dilengkapi dan datanya memang yang benar gitu ya, terutama untuk email dan nomor WA. Nah, kalau sudah, ini saya coba simpan, lanjut simpan. Nah, kalau sudah tersimpan nanti statusnya di bawah ada yang masih draft, ada yang sudah terkirim, ada yang sudah setujui gitu ya. Kalau draft itu berarti sudah dibuat tapi belum dikirim. Nah, kalau masih draft itu masih bisa kita hapus atau bisa kita kirim permintaannya lanjut ke pusat ya. Jadi tidak seperti dulu permintaan lewat provinsi. Kalau sekarang teman-teman dinas kabupaten kota bisa langsung mengusulkan siapa yang berhak mendapatkan user atau membuat usernya, dibuatkan usernya. Jadi langsung diinput di sini dan kalau misalkan ini datanya sudah sesuai, sudah clear, nomor suratnya sudah sesuai permintaannya gitu ya. Silahkan nanti dikirim. Nah, kalau sudah dikirim, nanti statusnya muncul terkirim seperti yang ini. Jadi dibuat di draftnya tanggal berapa, nanti terkirim tanggal berapa. Nanti juga setelah terkirim, barulah akan muncul di kita, di pusat, untuk memverifikasi. Nah, kalau sudah terverifikasi, nanti muncul konfirmasi atau statusnya apakah disetujui atau ditolak. Nah, kalau disetujui nanti muncul seperti ini, disetujui. Kalau ditolak nanti muncul ditolak karena apa? Ada alasannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan disetujui tapi belum terkirim atau belum dikirim nanti status akun user di sini belum terkirim. Tapi kalau ini kebetulan saya kasih contohnya yang sudah dikirim ya. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi kalau username-nya sudah dikirim itu artinya
username-nya sudah terkirim ke email yang bersangkutan di sini. Misalkan ini Ade Nurma gitu. Nah, silahkan orang yang diberikan user itu untuk mengecek nanti di emailnya usernya apa, passwordnya apa. Jadi seperti itu. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, perlu diingatkan kembali, setelah menerima user dan password, nanti silahkan login dan kita harapkan semua user akan merubah passwordnya. Jadi jangan menggunakan password yang default di awal. Nanti silahkan merubah password, mereset passwordnya. Nah, setelah mereset password barulah silahkan digunakan. Jadi sekarang user ini sifatnya pribadi ya, tanggung jawab masing-masing yang memegang user atau akunnya. Jadi kita tidak kirim lagi ke teman-teman Dinkes untuk mengirimkan ke masing-masing user, tapi sekarang udah langsung ke email masing-masing. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pembuatan user ini. Jadi langkahnya nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman silahkan di kabupaten kota siapkan surat permintaannya, diupload di sini, barulah diinput daftar siapa saja personilnya, baru ya sudah disimpan, nanti dikirim ke kita. Nanti tinggal menunggu proses di kita. Nah, kalau sudah ada, kita konfirmasi disetujui atau ditolak. Kalau disetujui, nanti tinggal tunggu kita kirim. Jadi teman-teman bisa monitor di menu ini. Kalau ternyata masih diproses, misalkan udah terkirim tapi belum disetujui, tinggal menunggu. Nah, kalau setujui berarti ini sudah dibuatkan user. Tapi kalau misalkan usernya sudah dikirim, berarti itu sudah ada di email masing-masing. Silahkan dicek. Nah, apabila ada kendala atau hal-hal yang tidak pas, kurang misalkan ada hal-hal yang di luar status atau yang seharusnya, misalkan ada error atau apa, silahkan kontak ke kita untuk dicek dan diperbaiki. Ya, mungkin itu dari segi untuk pembuatan user. Nah, lanjut Bro. Oke, jadi untuk pembuatan user seperti itu ya langkah-langkahnya. Selanjutnya mungkin saya akan sedikit perlihatkan untuk menu permintaan edit ya. Nah, ini permintaan edit. eh, Oke. Untuk permintaan edit saat ini masih memang dalam proses, masih finishing ya. Tapi nanti pada saat kita naikkan itu sudah ada. Jadi menunya tampilannya nanti seperti ini. Ya, seperti ini ya menunya. Nanti menunya permintaan edit di bawah pemeriksaan. Ini menunya seperti ini gambarannya gitu ya. Nah, ini kebetulan saya pakai usernya Aceh. Nanti saya coba masuk dulu sebagai. Jadi permintaan edit saat yang ke depan itu diusulkan oleh Dinas Kabupaten Kota. Persetujuannya tetap lewat kita di pusat, tapi melalui eh, provinsi dahulu ya. Jadi ini saya coba perlihatkan. Jadi nanti menunya ada di pemeriksaan, di bawahnya ada permintaan edit atau reset. Nah, di sini. Ini contoh tadi beberapa yang saya contoh buat. Jadi kalau misalkan ada data jemaah yang setelah diinput dan belum disubmit ternyata ada kekeliruan, bisa mengusulkan permintaan edit. Nah, tidak seperti sebelumnya menggunakan surat permintaan. Sekarang teman-teman di Dinas Kabupaten Kota bisa langsung menginput di menu ini. Caranya tinggal menginput permintaannya. Bentar saya cari contoh nomor porsinya dulu atau yang ada di. Contohnya misalkan nomor porsi yang ini. Ini saya coba input kembali. Misalkan jemaah Munzir ini ada yang keliru. Ini saya coba masukkan nomor porsinya. Jadi cara menginputnya sama dengan klik plus permintaan di atas. Masukkan nomor porsi. Kemudian cari. Nah, data yang muncul di sini adalah sesuai data pemeriksaan yang sudah diinput. Jadi karena nama jemaah Munzir ini baru ada dua data, yaitu pemeriksaan fisik anamnesa dan penunjang saja, maka hanya dua menu ini yang bisa atau dua data ini yang bisa diedit gitu ya. Beda dengan yang contoh yang ini. Contoh namanya Uswatun. Nah, kalau Uswatun kita masukkan ke sini, cari dia datanya sudah sampai ke evaluasi gitu ya. Sudah sampai ke evaluasi. Jadi dia sudah sampai di akhir nih. Ternyata ada yang keliru misalkan. Nah,
bagaimana cara kita memasukkan permintaannya. Jadi yang mau diubah itu di data mana? Misalkan, oh dia kelirunya pas evaluasi nih, saya keliru memasukkan data, silahkan dicentang di evaluasi saja. Nah di sini disebutkan yang kelirunya apa? Misalkan keliru menginput nilai HbA 1C gitu ya. Seharusnya berapa gitu misalkan. Seharusnya misalkan 8. Tuh. Nah, setelah menginput ini alasannya apa atau informasinya tentang kekeliruannya apa atau kenapa diminta direset, kemudian dilengkapi file hasilnya gitu, hasil pemeriksaannya. Kalau memang harusnya 8 berarti kan ada hasil pemeriksaannya gitu. Nah, hasil pemeriksaan itu silakan diupload di sini. Ini misalkan saya upload. Nah, ini masuk sini. Nah, sekarang kita sediakan ada 2 tempat untuk mengupload file. Yang wajib diisi adalah hanya yang pertama. Kalau yang kedua ini apabila sebelumnya pemeriksaannya misalkan begini, sudah kita input, ternyata ada perubahan kondisi, melakukan pemeriksaan ulang misalkan. Nah, jadi yang diinput di sini adalah, yang diupload di sini adalah hasil pemeriksaan awal, yang di sini adalah hasil pemeriksaan selanjutnya, misalkan ada perubahan gitu ya. Silakan di sini. Jadi tidak wajib untuk yang file keduanya, yang wajib diisi itu file pertama saja. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nanti kita tinggal simpan. Ini saya coba kasih contoh yang lain. Nah, kalau kita centang ini langsung hilang lagi ya kalau dihilangkan. Misalkan ada kekeliruannya, ini bukan dievaluasi. Ternyata kekeliruannya di penetapan diagnosa gitu ya. Misalkan keliru input diagnosa. Nah, silakan file yang mendukung hal tersebut dimasukkan, diupload juga. Misalkan saya masukkan lagi nih contoh. Nah, karena evaluasi ini prosesnya itu setelah penetapan diagnosa. Jadi kalau kita pas simpan seperti ini, dia otomatis evaluasinya tercentang. Karena kalau kita merubah data di menu yang sebelumnya itu otomatis menganulir pemeriksaan setelahnya gitu. Jadi kalau misalkan sudah sampai evaluasi ternyata kelirunya di pemeriksaan fisik, nanti yang jadi kendala adalah semua datanya, misalkan ada fisiknya yang keliru, kemudian ada keliru misalkan seperti ini. Kemudian di mental juga, di kognitif juga ada yang keliru misalkan. Ini contoh aja. Misalkan saya coba simpan lagi. Misalkan seperti ini saya simpan. Nanti secara otomatis eh, mental, kalau kognitifnya ada yang keliru, nanti mental otomatis tercentang untuk di edit juga datanya atau di reset datanya. Ini sesuai dengan alurnya. Jadi kalau misalkan mental itu kan harus ada kognitifnya dulu. Nah, kalau kognitifnya yang keliru, berarti mental ini pun harus teranulir nilainya. Jadi ngikuti alur. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Makanya pada saat menginput data, coba di cross check kembali, jangan sampai lari ke menu ini. Karena kalau sudah lari ke menu ini, agak repot nantinya. Apalagi hubungannya karena alurnya kan saling terhubung ya. Jadi seperti itu. Apalagi sudah sampai evaluasi ternyata ada yang kelirunya di penulisan fisik. Nah, ini agak repot nantinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah selesai semua tinggal disimpan. Ini lanjut disimpan. Oke. Nah, oke. Nah, nanti munculnya seperti ini. Kalau kita baru menyimpan, nanti statusnya masih draft. Nah, setelah statusnya draft ini bisa kita hapus kalau misalkan tadi saya keliru masukinnya gitu ya. Silakan dihapus. Kalau misalkan sudah benar permintaan yang kita input itu sudah sesuai, bisa lanjut dikirim. Ada di sebelahnya yang tanda panah. Berarti itu lanjut kita kirim ke, kalau teman-teman pakai akunnya kabupaten kota berarti dikirim ke provinsi. Nah, kalau di akun provinsi nanti bisa dikirim ke pusat. Setelah dikirim ke pusat barulah nanti tim kita akan melakukan persetujuan atau tidak. Seperti itu.
Oke, nah ini seperti yang tadi di input, datanya bisa dilihat file yang diuploadnya. Nanti teman-teman kita di pusat, timnya Pak Imran mungkin yang akan melakukan pengecekan. Ini benar atau tidak, apakah bisa disetujui atau tidak. Kalau sudah disetujui, nanti statusnya, prosesnya sudah disetujui. Dan kapan tanggalnya nanti ada muncul. Jadi mungkin seperti itu gambaran untuk permintaan edit. Ya, mungkin cukup sekian, kembali ke Mas Jamal.